Terima kasih sudah bersama Pak Leo di Adem Ayem YouTube channel. Pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran kembali. Kali ini kita menginjak pada tematik 4D, subtema 1 pembelajaran ketiga, pekerjaan orang tua, contoh-contoh gaya, dan petunjuk penggunaan alat. Tujuan pembelajaran kita, anak-anak mampu membaca petunjuk penggunaan dua alat yang sama. Menuliskan petunjuk penggunaan suatu alat dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Menyebutkan contoh gaya otot, menjelaskan manfaat gaya otot, mendemonstrasikan manfaat gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, anak mampu menjelaskan cara menggambar karya seni 3 dimensi berupa topeng. Nilai kemanusiaan yang kita kembangkan adalah tanggung jawab. Selalu mengembalikan benda pada tempatnya. Subpokok bahasan kita adalah alat kerja. Pada saat bekerja, kita pasti menggunakan peralatan yang digunakan untuk membantu dan memudahkan tugas kita dalam bekerja. Di sekitar kalian tentu terdapat berbagai peralatan. Dapatkah kalian menggunakan dengan benar? Pada kegiatan hari ini, kita akan belajar tentang petunjuk penggunaan alat dan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, kita akan bernyanyi dahulu, telepon berdering. Syairnya, kring 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 kring, telepon berdering. Ku angkat dan ku jawab dengan gembira. Aku senang paman akan berkunjung, bersua dan bercerita bersama-sama. Nah, dari lagu tadi, kita akan menjawab 4 pertanyaan. Alat apa yang berbunyi kring kring kring? Telepon. Alat apa yang digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh? Yaitu telepon. Apa yang kalian lakukan jika mendengar bunyi telepon? Mengangkat telepon. Apakah kalian bisa menggunakan telepon dengan benar? Bisa. Harusnya sudah. Supaya bisa menggunakan telepon dengan benar, kita harus memperhatikan petunjuk penggunaan telepon. Nah, kali ini kita akan menuliskan petunjuk penggunaan alat. Di sekitar kita terdapat alat-alat yang dapat membantu kita dalam bekerja. Alat tersebut dapat membantu pekerjaan kita jika kita bisa menggunakan dengan baik dan benar. Agar dapat menggunakan alat tersebut dengan benar, kita harus tahu petunjuk penggunaan alat. Petunjuk yang baik harus disusun secara runtut. Kalian sudah bisa mengurutkan petunjuk penggunaan suatu alat. Mari kita buat petunjuk penggunaan alat. Mari kita membaca petunjuk penggunaan alat berikut. Telepon rumah dan telepon genggam adalah sarana layanan telekomunikasi. Telepon rumah, layanan telekomunikasi melalui media berupa kabel tembaga atau kabel optik. Sementara itu, telepon genggam adalah alat komunikasi jarak jauh tanpa kabel. Telepon genggam sering disebut juga dengan handphone, menggunakan jaringan satelit. Nah, berikut ini petunjuk pemakaian telepon rumah. Angkatlah gagang telepon, dekatkan gagang telepon pada telinga, tekanlah nomor telepon yang akan dituju, dengarkan nada tunggu atau nada dering, berbicaralah seperlunya. Tutuplah telepon jika sudah selesai berbicara. Kemudian, letakkan kembali gagang telepon pada posisi semula. Harus tepat posisinya. Berikut petunjuk penggunaan handphone atau telepon genggam. Nyalakan handphone dengan menekan tombol pada handphone, biasanya kunci tombol. Jika Anda melakukan panggilan, carilah aplikasi telepon. Biasanya ikon gambar telepon genggam berupa telepon itu.
Jika ada panggilan masuk, jawablah dengan menekan tombol terima pada handphone atau menggeser. Kalau Android sekarang tinggal menggeser yang touchscreen ya. Untuk melakukan panggilan, masukkan nomor handphone yang akan dipanggil atau cari nama kontak yang sudah ada pada daftar kontak telepon. Kemudian tekan tombol telepon. Bicaralah seperlunya. Tutuplah handphone jika sudah selesai berbicara atau matikan. Simpanlah handphone di tempat yang aman. Jangan sampai hilang. Nah, diskusikan pertanyaan berikut ini bersama orang tua. Bacalah kembali petunjuk penggunaan telepon dan handphone tadi. Amatilah kalimat-kalimat yang digunakan dalam petunjuk tersebut. Apakah petunjuk penggunaan telepon tersebut sudah runtut? Nah, kalian sudah mengetahui petunjuk penggunaan alat. Mari, sekarang kalian harus bisa membuat petunjuk penggunaan alat bersama orang tua kalian, bersama teman kalian. Bisa diskusi, bisa kalian sendiri-sendiri. Ya. Alat-alat yang akan kalian tuliskan petunjuk penggunaan adalah nih, gunting, busur derajat, pensil, kemudian rautan, ballpoint. Nah, ini harus kalian tuliskan petunjuk penggunaan alatnya secara runtut. Ada 5. Oke. Setelah kalian menuliskan petunjuk penggunaan alat, kalian tentunya sudah mengetahui bahwa untuk memakai alat kita harus tahu petunjuknya. Setiap orang yang bekerja pasti memerlukan peralatan. Alat-alat tersebut digunakan sebagai alat bantu dalam bekerja. Untuk mengangkat alat tersebut diperlukan tenaga atau energi. Tenaga digunakan untuk menjalankan alat yang menggunakan gaya otot. Setiap hari kita melakukan berbagai kegiatan. Kegiatan itu selalu memerlukan tenaga. Coba perhatikan gambar A, B, C. Gambar A, orang menendang bola. Kemudian gambar B, Pak Guru naik ke tangga lantai 2. Gambar C, olahraga tarik tambang. Gambar D, angkat besi. Gambar E, mengangkat barang. Gambar F, menarik gerobak dan mendorong ini. G, membuat lukisan. H, mengendalikan delman. Dan I, mengepel. Nah, tuliskan manfaatnya kayak otot. A tadi apa? Mendendang bola. B tadi naik lantai 2, naik tangga. Kemudian lomba tarik tambang. Kemudian lomba angkat besi. Kemudian mengangkat benda. Menarik dan mendorong gerobak. Kemudian melukis. Mengendalikan delman. Dan terakhir ngepel lantai. Gaya otot dihasilkan oleh tenaga manusia dan hewan saat melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu. Nah, kalian sudah dapat menyebutkan contoh gaya otot dan manfaatnya. Apakah kalian dapat menyebutkan manfaat gaya otot yang lain? Cari, sebutkan, dan demonstrasikan. Setelah itu, dengan menggunakan gaya otot, salah satunya tadi digunakan untuk membuat lukisan. Nah, kini kita akan menggambar. Menggambar apa kita? Akan menggambar. Iya, menggambar topeng. Langkah-langkah menggambar topeng. Gambarlah bentuk oval. Nih, seperti wajah oval pada buku gambar kalian. Pertama, siapkan buku gambar. Kemudian gambarlah bentuk oval seperti wajah pada buku gambar kalian. Kemudian buatlah garis vertikal dan horizontal di tengah-tengah. Simetris ya. Buatlah 2 garis
horizontal di bawah garis tengah, lalu gambarlah mata, hidung, dan mulut. Nah, lukislah wajah membentuk topeng sesuai kreasi kalian. Sangat mudah kan? Coba lakukan menggambar topeng. Selamat menggambar. Nah, sekarang aku tahu kegiatan kita hari ini bahwa petunjuk penggunaan alat harus ditulis secara runtut. Menulis kalimat petunjuk penggunaan harus biasanya berupa kalimat perintah. Dalam melakukan kegiatan biasanya menggunakan gaya otot. Manfaat gaya otot antara lain buka pintu, naik tangga, mengayuh sepeda, menendang bola, mengangkat beban, menarik delman, menyapu lantai, menggambar, menulis, dan masih banyak lagi. Apakah kamu sudah bisa membuat kalimat petunjuk penggunaan alat? Apakah kamu sudah menggunakan alat-alat belajarmu dengan benar? Aksi. Agar dapat menggunakan alat dengan benar, saya akan membaca petunjuk penggunaan alatnya. Belajar bersama orang tua. Buatlah petunjuk penggunaan salah satu alat yang ada di rumahmu dengan kalimat yang runtut dan ejaan yang benar. Jika ada kesulitan, tanya kepada orang tua. Terima kasih sudah bersama Pak Leo di Adem Ayem YouTube channel. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang sudah tetap di channel Pak Leo.